Pada video kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan kemunculan sosok misterius yang sangat kuat, dan ternyata itu adalah babehnya Xian si bocil Luknut. Lalu setelah dirinya menyadari dari garis keturunan yang dirinya miliki, maka tingkah lakunya pun menjadi semakin lembut. Tentu saja hal itu menyebabkan semua orang termasuk Xian si bocil Luknut merasakan keanehan, dan setelah itu Xian si bocil Luknut pun segera berkata, hari ini adalah perang besar antara pasukan aliansi mereka dan klan Hun, jadi Xian si bocil Luknut berharap bahwa sosok misterius itu akan diam di samping dan tidak ikut campur. Tentu saja sosok misterius itu pun mengangguk tanpa ragu setelah mendengar hal ini, kemudian dirinya pun berkata, dirinya akan melakukan apa yang Xian si bocil Luknut katakan. Lalu dirinya pun tersenyum malu sebelum akhirnya bertanya, bisakah Xian si bocil Luknut mengizinkan dirinya untuk sedikit lebih mendekat? Tentu saja semua orang seketika merasa seperti disambar petir setelah mendengar permintaan tersebut, sedangkan Xian si bocil Luknut pun hanya bisa menganggukkan kepalanya karena kekuatan menakutkan dari pihak lain. Sementara itu kelompok Guyuan di sekitarnya pun mengerutkan kening dalam-dalam saat melihat perilaku yang aneh yang tiba-tiba ini. Namun mereka tanpa sadar menghela nafas lega setelah melihat bahwa orang ini tidak memiliki niat membunuh. Lalu di sisi lain sosok misterius itu pun muncul di depan Xian si bocil Luknut dalam sekejap setelah dirinya mendapatkan izin untuk maju. Kemudian matanya segera menyapu wajah cantik Xian si bocil Luknut. Lalu wajahnya yang keras segera mengungkapkan senyum rumit saat dirinya menghela nafas pelan. Dan setelah itu dirinya pun berkata, Xian si bocil Luknut sangat mirip ibunya. Tentu saja ekspresi Xian si bocil Luknut pun dengan cepat berubah setelah mendengarkan kata-kata ini. Kemudian Xian si bocil Luknut menatap pria di hadapannya dengan tidak percaya dan bertanya, apakah dirinya sudah melihat ibunya? Lalu ketika mata Xian si bocil Luknut dengan jelas melihat sepasang mata emas pria tersebut, justru perasaan aneh tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dan perasaan yang tidak biasa semacam ini menyebabkan tubuh halus tiba-tiba bergetar, bahkan giginya pun dengan lembut menggigit sebelum akhirnya dirinya tiba-tiba mengeluarkan tangannya dan meraih tangan orang di hadapannya. Kemudian cahaya keemasan terang tiba-tiba meletus dari dalam kedua tubuh mereka saat tangan mereka melakukan kontak, dan akhirnya cahaya menyatu dengan sempurna pada titik di mana tangan mereka bersentuhan. Dan semacam tekanan yang sangat menakutkan samar-samar seketika menyebar, lalu banyak sesepuh dari suku naga Void kuno di belakang Xian si bocil Luknut segera berlutut. Tentu saja tekanan semacam itu menyebabkan mereka bahkan tidak bisa membalas. Sementara itu Xian si bocil Luknut pun terkejut saat dirinya melihat cahaya keemasan yang terjalin sempurna satu sama lain. Kemudian riak besar pun muncul di matanya hingga sesaat kemudian Xian si bocil Luknut tiba-tiba menarik tangannya seolah-olah dirinya menderita sengatan listrik. Lalu matanya yang cantik menatap pria yang tampak lembut di hadapannya dan matanya seketika berubah menjadi sangat dingin. Sementara itu Xiaoyan yang berdiri di belakang Xian si bocil Luknut tampaknya telah memahami sesuatu setelah melihat adegan ini. Tentu Xiaoyan bisa merasakan kekuatan garis keturunan yang mirip dengan Xian si bocil Luknut, dan kemungkinan besar ada hubungan darah antara keduanya. Terlebih lagi hubungan ini mungkin bisa jadi antara ayah dan anak, sehingga sangat mungkin bahwa orang misterius ini adalah kaisar naga tua dari suku naga Void kuno yang telah hilang selama ribuan tahun. Setelah itu Xiaoyan pun bergumam, tidak heran bahwa dirinya berniat membunuh Xiaoyan. Karena sebenarnya tubuh Xiaoyan juga memiliki darah esensi naga Void kuno yang pernah diberikan oleh Xian si bocil Luknut kepadanya. Sedangkan di sisi lain dari ekspresi Xian si bocil Luknut sepertinya dirinya tidak terlalu bersemangat dengan hal ini. Namun meskipun begitu Xiaoyan masih bisa merasakan gelombang besar yang bergejolak di hatinya. Sementara pria berambut ungu emas itu sedikit tidak berdaya saat dirinya melihat wajah Xian si bocil Luknut yang tiba-tiba menjadi sedingin es. Tentu saja dirinya tidak memiliki banyak pengalaman dalam hal ini, sehingga dirinya hanya bisa terus menggosok tangannya dan menatap ke arah Xian si bocil Luknut. Lalu dirinya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berbicara pada saat ini. Sementara itu Xian si bocil Luknut berbicara dengan suara yang dingin ketika dirinya berkata,
dirinya seorang yatim piatu dan tidak punya ayah dan ibu. Tentu saja suaranya menyebabkan seseorang merasakan sakit di hati mereka, dan beberapa air mata mengecewakan mengalir di mata Zian si bocil Luknut saat dirinya berbicara. Sementara itu pria berambut ungu emas yang tampak tegas itu pun panik setelah melihat air mata Zian si bocil Luknut yang terjatuh, sehingga dirinya berkata, ini adalah kesalahannya, karena dirinya seharusnya tidak terlalu serakah untuk rumah Dewa Kuno Toshi, dan itu semua karena si Dancuk Dewa Kuno Toshi yang telah bersekongkol melawan dirinya, sehingga menyebabkan dirinya terjebak untuk waktu yang lama. Kemudian dirinya pun mencoba mendekat ke arah Zian si bocil Luknut dan berkata, sebaiknya Zian si bocil Luknut berhenti menangis, karena ini semua adalah kesalahannya dan dirinya akan mendengarkan Zian si bocil Luknut, dan tidak peduli apa yang Zian si bocil Luknut katakan di masa depan. Sementara itu Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dirinya melihat ahli puncak yang pernah mengguncang seluruh dunia bertindak dengan cara yang tidak berdaya, dan dari adegan ini Xiao Yan menyadari sepertinya sosok ini benar-benar sangat peduli dengan Zian si bocil Luknut. Sementara itu orang-orang di sekitarnya juga benar-benar sunyi, jelas saat ini mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, sehingga semua sesepuh hanya bisa terpana dan sebuah pemikiran yang menyebabkan mereka gemetar melonjak di dalam hati mereka. Sementara itu Zian si bocil Luknut akhirnya dengan lembut menarik nafas, kemudian matanya merah saat dirinya menatap pria paruh baya yang berada di hadapannya, lalu tiba-tiba dirinya mengulurkan jarinya dan menunjuk Huntian di kejauhan. Kemudian suara Zian si bocil Luknut segera terdengar saat dirinya berkata, jika begitu permasalahannya maka bisakah dirinya membunuh orang itu? Tentu saja pria paruh baya itu pun terkejut setelah mendengar hal ini, namun dengan segera setelah itu ekspresi ganas tiba-tiba muncul di matanya, dan melihat hal itu tentara aliansi pun menjadi tercengang ketika mereka melihat aura ganas yang mengerikan sekali lagi melonjak. Sementara itu ekspresi ahli di pihak klan Hun seketika mulai menjadi jelek, dan di sisi lain pikiran tetua Zhu Hou yang awalnya kabur saat ini akhirnya terbangun, kemudian dirinya juga mengingat wajah yang mirip dengan orang yang berada di hadapannya dari ingatannya yang jauh, dan dengan segera tubuhnya bergetar terus-menerus karena kegembiraan, bahkan air matanya pada saat ini mulai mengalir, lalu dirinya pun segera bertanya, apakah ini benar-benar yang mulia mantan Kaisar Naga? Lalu pria paruh baya itu pun tersenyum dan berkata, dirinya berpikir Zhu Hou benar-benar lupa tentang Kaisar ini. Kemudian ketua Zhu Hou pun menggelengkan kepalanya berulang kali dan dirinya segera berkata, anak kecil ini tidak akan berani melakukan hal itu. Meskipun penampilan luar tertua Zhu Hou tampak lebih tua, namun dirinya mengerti bahwa dirinya hanyalah seorang anak muda ketika ayah Zian si bocil Luknut bertanggung jawab atas suku naga Void kuno. Sementara itu sesepuh lain dari suku naga Void kuno pun saling memandang dan kegembiraan melonjak di mata mereka. Tentu saja tidak ada yang menyangka jika Kaisar Naga sebelumnya yang dikabarkan menghilang sebenarnya masih hidup di dunia ini. Sementara itu Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Lalu dengan segera setelah itu kegembiraan muncul di hati Xiao Yan, karena tidak disangka ahli misterius yang sangat kuat ini dan Zian si bocil Luknut benar-benar memiliki hubungan seperti itu. Lalu di sisi lain Gu Yuan juga menghela nafas setelah melihat suasananya cukup bagus, kemudian dirinya segera menangkupkan kedua tangannya dan tertawa sebelum akhirnya mulai berbicara. Dirinya berkata, ternyata sosok tersebut adalah Kaisar Naga sebelumnya dari suku Naga Void kuno. Lalu sosok tersebut pun tersenyum sebelum akhirnya memperkenalkan namanya bahwa dirinya bernama Zukun. Tentu saja Gu Yuan pun mengungkapkan senyum di wajahnya setelah mendengar hal ini. Kemudian dirinya kembali menangkupkan kedua tangannya dan secara alami benar-benar sangat bermanfaat untuk berkenalan dengan ahli yang seperti itu. Lalu tidak lama setelah itu tetua Zhu Hou melangkah maju dan berbicara dengan hormat. Dirinya segera menjelaskan bahwa Xiao Yan adalah dermawan hebat dari suku naga Void kuno mereka. Apalagi Xiao Yan telah menyelamatkan suku mereka dari banyak situasi kritis. Dan terlebih lagi jika bukan karena Xiao Yan, maka Zian si bocil Luknut tidak akan bisa kembali dengan selamat ke suku mereka.
Tentu saja Zukun pun terkejut setelah mendengar hal ini dan bertanya, bagaimana suku naga Void kuno saat ini, dan dirinya benar-benar terkejut setelah mendengar situasi kritis yang dialami oleh suku naga Void kuno, bahkan ekspresinya pun dengan cepat tenggelam setelah mendengar penjelasan tersebut, apalagi ketika eranya adalah puncak dari suku naga Void kuno, dan bahkan hampir tidak ada faksi di benua yang berani menyinggung perasaannya. Sementara itu Tetua Hou juga ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dirinya mulai lanjut berbicara. Dirinya secara kasar menjelaskan beberapa insiden yang terjadi setelah sang Kaisar Naga hilang, lalu keringat dingin tiba-tiba muncul setelah mendengar Zhu Hou menjelaskan situasinya dengan kasar, kemudian dirinya pun segera tersenyum dan menatap ke arah Xiao Yan, lalu dirinya berkata, sepertinya dirinya benar-benar kacau kali ini. Lalu ekspresi di wajahnya seketika sangat hangat dan itu benar-benar berbeda dari keganasannya yang dirinya keluarkan sebelumnya, karena dari cerita yang telah dirangkum oleh Zhu Hou maka dirinya dapat mengatakan, jika Xian si bocil Luknut memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiao Yan ini. Sementara itu Xiao Yan sedikit terdiam saat dirinya melihat wajah yang sangat hangat di hadapannya, dan pada saat ini yang bisa Xiao Yan lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lalu setelah itu Xiao Yan berkata, Tetua benar-benar tahu caranya bercanda. Kemudian Zukun pun melambaikan tangannya dan buru-buru berkata, sebaiknya Xiao Yan memanggilnya Tetua, dan mengingat Xiao Yan berteman baik dengan Xian si bocil Luknut, maka jika Xiao Yan tidak keberatan Xiao Yan bisa memanggil dirinya Paman. Xiao Yan pun sekali lagi terdiam sebelum akhirnya pulih dan menangkupkan tangannya sebelum akhirnya menyapa Paman Zukun. Tentu saja Paman Zukun pun tersenyum dan mengangguk setelah melihat hal ini, lalu sudut matanya melayang ke arah Xian si bocil Luknut, kemudian hatinya sedikit bersukacita setelah melihat ekspresi Xian si bocil Luknut yang tampaknya menjadi agak lebih hangat. Setelah itu Zukun pun menolehkan matanya menatap ke arah Hun Tiandi yang agak jauh sebelum akhirnya dirinya berbicara sambil tersenyum. Dirinya pun segera berkata, karena dirinya telah berjanji kepada putrinya maka dirinya harus mengambil nyawa orang ini. Tentu saja saat ini Gu Yuan di sampingnya tanpa sadar tersenyum, kemudian dirinya melihat ekspresi Hun Tiandi yang sangat jelek dan tiba-tiba dirinya memiliki perasaan santai ingin tertawa ke arah langit. Karena ini benar-benar suatu keberuntungan bagi pihak mereka. Sementara itu tubuh Zukun pun perlahan-lahan melayang dan dirinya segera berkata, sudah bertahun-tahun sejak dirinya bertarung, maka akan sangat menyenangkan bagi dirinya untuk dapat menghadapi pertempuran besar segera setelah dirinya keluar. Lalu dirinya pun segera mengepalkan tinjunya dan kilauan ungu perlahan menyebar dari dalam tubuhnya saat dirinya menatap ke arah Hun Tiandi dan tertawa. Melihat perubahan situasi yang tiba-tiba ini Hun Tiandi mendengus dingin sambil memasang ekspresi jelek, kemudian Gyokuno di tangannya tiba-tiba melepaskan pilar cahaya terang dan pilar cahaya segera ditembak jatuh dari langit, lalu setelah itu langsung melesat ke arah pintu kuno, sehingga pintu kuno pun tiba-tiba mulai bergetar di bawah pilar cahaya dan jejak retakan mulai terlihat. Kemudian tidak lama setelah itu pintu batu kuno pun perlahan terbuka ke samping di tengah suara berderit, lalu riak kuno yang tampaknya berhasil dari zaman kuno tiba-tiba keluar dari balik pintu kuno saat dibuka, namun kedua pasukan tampaknya menderita pukulan berat di bawah riak ini, dan formasi mereka berubah menjadi kekacauan bahkan beberapa individu yang lebih lemah dipaksa mundur sejauh ratusan ribu meter. Sementara itu Xiao Yan juga buru-buru menstabilkan tubuhnya dan memerintahkan semuanya untuk berhati-hati, sedangkan di sisi lain Gu Yuan juga berteriak pelan bahwa rumah dewa kuno akan segera dibuka. Zukun pun sedikit linglung saat dirinya melihat adegan ini dan segera bergumam, apakah akhirnya pintu akan dibuka, apalagi dirinya telah mencoba segala macam metode untuk membuka mansion saat dirinya terjebak di ruang itu. Namun semua usaha yang dirinya lakukan tidak membuahkan hasil, namun pada saat ini akhirnya dirinya bisa melihat pemandangan yang dirinya tunggu-tunggu. Sementara itu riak kuno menjadi lebih kuat saat pintu batu dibuka, dan pada akhirnya ada sangat sedikit ahli dari kedua belah pihak yang masih bisa tetap melayang di udara. Lalu Zukun di langit yang sedang menyaksikan pintu kuno terbuka tiba-tiba bertanya ke arah Gu Yuan, dirinya bertanya,
apakah Gu Yuan tahu apa yang ada di dalam istana dewa kuno ini? Gu Yuan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab, dirinya juga tidak terlalu yakin, namun yang dirinya tahu adalah bahwa benda di dalamnya adalah menginginkan seseorang untuk maju ke kelas Dodi. Lalu Zukun pun segera berkata, itu memang memungkinkan seseorang untuk maju ke kelas Dodi, dan ini karena ada pil embrionik tingkat di dalam mansion. Lalu jika Zukun menebak dengan benar maka ini harusnya menjadi target dari Hun Tiandi, karena jika Hun Tiandi bisa mendapatkannya maka kemungkinan besar dirinya akan maju ke kelas Dodi. Tentu saja ekspresi Gu Yuan pun sedikit berubah setelah dirinya mendengar hal ini. Karena jika hal ini benar-benar terjadi maka Hun Tiandi mungkin benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Lalu Gu Yuan pun segera berkata, mereka tidak boleh membiarkan Hun Tiandi mendapatkan pil embrionik tersebut, karena jika tidak begitu maka Hun Tiandi akan maju ke kelas Dodi, dan klan Hun pasti tidak akan melepaskan mereka semua. Tentu saja Zukun pun mengangguk dan dirinya juga mengerti betapa menakutkannya seorang elit Dodi. Karena hanya alamnya saja yang digunakan oleh Dewa Kuno Toshi sudah mampu menjebaknya selama ribuan tahun, sehingga dari sini saja dapat dikatakan bahwa seorang elit Doseng seperti semut di mata seorang Dodi asli. Kemudian Zukun pun segera berkata, mereka akan segera menyerang setelah istana Dewa Kuno dibuka sepenuhnya, dan selama mereka bisa mendapatkan pil embrionik tingkat di sebelum Hun Tiandi, maka tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk membunuhnya dengan kekuatan yang ada. Kemudian Gu Yuan pun segera berkata, mereka akan melakukan seperti yang disarankan oleh saudara Zukun. Tentu saja mereka menyadari dengan bantuan Zukun, maka Gu Yuan tidak perlu lagi khawatir tidak bisa menghadapi Hun Tiandi. Sementara itu Xiao Yan tersenyum saat melihat Gu Yuan dan Zukun yang berdiri dengan bangga, karena dengan bantuan ahli seperti itu situasinya telah berubah hampir seketika. Sementara itu Zian si bocil Luknut menoleh dan menatap ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya tiba-tiba bertanya. Dirinya bertanya kepada Xiao Yan, apakah menurut Xiao Yan dirinya harus mengakui Zukun ayahnya? Karena jika bukan keberuntungan Zian si bocil Luknut pada saat itu, maka dirinya pasti sudah menjadi makanan binatang ajaib lainnya. Lalu Xiao Yan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dirinya berbicara dengan cara yang tepat. Xiao Yan berkata, Zian si bocil Luknut hanya harus melakukan apa yang ada di hatinya, dan tidak ada orang tua yang tidak mencintai anak-anak mereka di dunia ini. Apalagi Xiao Yan telah ke tempat di mana dirinya terjebak pada saat itu, dan itu adalah tempat yang sangat gelap dan sepi. Oleh karena itu hidupnya selama tahun-tahun ini juga kemungkinan cukup sulit. Lalu Zian si bocil Luknut pun mengangguk pelan tetapi dirinya tidak berbicara. Sementara itu Xiao Yan pun merentangkan tangannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tentu saja Xiao Yan menyadari bahwa hal-hal seperti itu pada akhirnya harus diselesaikan oleh Zian si bocil Luknut sendiri. Sementara itu riak yang dipancarkan dari pintu batu kuno yang besar menjadi semakin sengit saat Xiao Yan sedang mengobrol dengan Zian si bocil Luknut, dan fluktuasi yang tampaknya berasal dari zaman prasejarah tiba-tiba menyebar ketika pintu kuno ini dibuka sepenuhnya, sehingga seluruh lautan magma telah meledak sampai gelombang besar terbentuk, bahkan tanah bergetar dan banyak jurang sedalam 10.000 meter segera terbentuk. Sehingga Purifying Demonic Lotus Flame segera menutupi tubuh Xiao Yan. Tentu saja dirinya melakukan yang terbaik untuk menahan tekanan prasejarah semacam itu. Lalu seluruh area dalam radius 50 km tampaknya hanya terdiri dari ahli top kedua belah pihak. Sementara itu Gu Yuan dan Zukun bergegas maju pada saat yang bersamaan saat terowongan transparan segera terbentuk. Kemudian Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame tidak juga telah berubah menjadi dua sinar cahaya yang masuk ke dalam terowongan dengan kecepatan seperti kilat. Lalu Xiao Yan pun segera berteriak pelan setelah melihat adegan ini dan memerintahkan bahwa mereka juga harus segera pergi. Kemudian Xiao Yan bergegas ke depan dengan kecepatan seperti kilat dan menyerbu langsung ke terowongan. Lalu para ahli dari kedua belah pihak juga segera menyerbu dari belakang, dan seluruh langit menjadi kosong saat banyak orang menyerbu ke dalam terowongan, dan hanya pintu besar kuno yang diam-diam berdiri di atas lautan magma.
Lalu singkat cerita setelah tubuh Xiaoyan baru saja mendarat di tanah matanya pun buru-buru menyapu sekelilingnya, kemudian Xiaoyan pun bertanya-tanya, apakah ini rumah Dewa Kuno Toshi? Dan saat ini Xiaoyan tercengang setelah menemukan bahwa bahkan dengan kekuatan besar keadaan dirinya saat ini sebenarnya tidak dapat menyelidiki lebih dari radius 10.000 meter, sehingga dengan begitu sudah sangat jelas tempat ini memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kekuatan spiritual. Sementara itu Sun Er, Kailin dan yang lainnya juga dengan cepat muncul di samping Xiaoyan, kemudian mata mereka mengungkapkan ekspresi kehati-hatian saat mereka menyaksikan ruang misterius ini. Sementara itu di sisi lain Nihility Devouring Flame pun melirik ke arah kelompok Gu Yuan dan berkata, sebaiknya mereka jangan menunda waktu lagi. Setelah itu matanya pun segera beralih ke dunia ini, lalu ada beberapa fluktuasi aneh yang muncul di matanya, dan dirinya pun segera memimpin untuk bergegas ke kejauhan sebelum akhirnya Hun Tiandi dan para ahli dari klan Hun dengan cepat mengikuti. Tentu saja Gu Yuan terkejut setelah dirinya melihat adegan ini dan berkata, Nihility Devouring Flame sebenarnya mengetahui jalannya, dan tanpa diduga ini tampaknya sangat akrab dengan jalan ini. Sementara itu Zukun di sampingnya pun seketika terkejut saat dirinya mendengar Nihility Devouring Flame, lalu dirinya pun segera mengangguk sambil berpikir keras, dan setelah itu dirinya pun berkata, tidak heran Nihility Devouring Flame tahu jalannya, lalu yang terbaik bagi mereka saat ini adalah mengikuti kelompok klan Hun. Meskipun begitu Zukun tidak memberikan penjelasan apapun setelah suaranya terdengar, dan dirinya langsung memimpin untuk mengejar. Sedangkan Gu Yuan dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dengan cepat mengikuti Zukun. Pada saat ini kedua kelompok maju dengan kekuatan penuh di tanah yang tampak luas dan tidak berujung ini. Lalu setelah belasan menit akhirnya kecepatan dari Nihility Devouring Flame dan yang lainnya di depan secara bertahap berkurang, sehingga Gu Yuan dan yang lainnya pun dengan cepat mengejar setelah kecepatan mereka berkurang. Lalu setelah itu mereka melihat ke aula batu kuno yang muncul di dataran luas, kemudian panas yang berapi-api segera melintas di mata mereka, sehingga kelompok Xiaoyan pun dengan hati-hati segera mendarat di alun-alun, dan bersamaan dengan itu kelompok dari klan Hun juga tiba di tempat tersebut, lalu ada jarak di antara kedua belah pihak, dan setelah itu mereka segera menempati kedua sisi aula dan mereka membuka langkah mereka, dan dengan hati-hati berjalan menuju ke alun-alun. Tentu saja saat ini semua orang merasa seolah-olah mereka adalah semut yang merangkak di padang pasir saat mereka berjalan di atasnya, dan sulit bagi mereka untuk melihat batasan dari tempat ini. Sementara itu tidak lama langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba berhenti saat dirinya berjalan, kemudian Xiaoyan menoleh dan melihat ke atas pilar batu tidak jauh di hadapannya. Lalu ada sekelompok api berwarna kuning tua yang naik dari pilar tersebut, dan api semacam ini memungkinkan Xiaoyan untuk melihat sekilas bahwa itu adalah sejenis api surgawi, dan jika Xiaoyan menebak dengan benar, maka ini seharusnya adalah api kuning misterius yang menempati peringkat 23 di peringkat api surgawi. Namun Xiaoyan segera mulai mengerutkan keningnya dan bertanya-tanya, mengapa api surgawi ini sangat lemah? Lalu tidak lama setelah itu Yiwa pun segera muncul dalam sekejap di bahu Xiaoyan, dan dirinya melihat ke alun-alun yang tenang ini dan ekspresi yang agak hilang tiba-tiba muncul di matanya. Kemudian Yiwa pun segera berkata, tempat ini sangat akrab. Tentu saja Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Yiwa setelah mendengar hal ini. Lalu Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah rumah dewa kuno dan siapa yang bisa akrab dengan tempat ini. Kemudian sebuah pemikiran pun muncul di hati Xiaoyan dan ditransmisikan ke hati Yiwa ketika dirinya bertanya, apa yang terjadi? Yiwa pun menjawab dengan penuh ketidakpastian bahwa dirinya juga tidak tahu, karena Yiwa hanya bisa merasa tempat ini sedikit familiar dan sepertinya dirinya pernah ke sini di masa lalu. Tentu saja Xiaoyan berpikir bagaimana mungkin dirinya bisa pergi ke sini di masa lalu, karena istana dewa kuno dibuka untuk pertama kalinya pada saat ini, dan sebelum ini dirinya belum pernah mendengar tentang istana dewa kuno yang dibuka sebelumnya. Namun meskipun begitu Xiaoyan sadar bahwa Yiwa tidak akan berbohong,
sehingga dengan begitu tampaknya ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa apa yang dikatakan oleh Yiwa itu adalah benar. Namun saat ini Xiao Yan benar-benar tidak mengerti mengapa Yiwa merasa tempat ini begitu familiar, sehingga Xiao Yan pun hanya mampu mengerutkan keningnya sebelum akhirnya dirinya melangkah dan mengikuti yang lain. Lalu setelah agak cukup lama Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas saat dirinya melihat gugusan nyala api merah yang naik dan samar-samar mengungkapkan penampilan puluhan ribu binatang buas. Xiao Yan pun melihat ke depan dan langkah kakinya benar-benar sangat cepat. Lalu melihat hal ini Gu Yuan dan yang lainnya pun buru-buru mengikuti Xiao Yan. Tentu saja mereka pun segera melihat ada lagi api surgawi yang berbeda yang muncul di sana. Dan Xiao Yan segera menyadari bahwa itu adalah 10.000 api roh binatang peringkat ke-22 di peringkat api surgawi. Namun api surgawi ini tidak memiliki kekuatan yang terlalu besar. Meskipun begitu Xiao Yan yang berpengalaman dalam api surgawi menyadari bahwa api surgawi ini tidak palsu. Lalu tidak lama Xiao Yan pun segera bergumam pelan, dirinya berkata, tampaknya semakin jauh di depan maka mereka akan melihat peringkat api surgawi yang lebih tinggi. Xiao Yan pun menoleh dan menatap ke arah Yiwa yang duduk di bahunya. Lalu setelah itu matanya segera beralih ke Nihility Devouring Flame dari jarak yang cukup dekat. Dan emosi dari Nihility Devouring Flame juga tampaknya memiliki riak besar. Namun sepertinya ada ekspresi kebingungan yang mirip dengan yang dialami oleh Yiwa. Lalu Xiao Yan pun segera mendesak mereka semua untuk berjalan lebih cepat, dan setelah itu Xiao Yan pun mempercepat langkahnya yang diikuti oleh kelompok Gu Yuan, dan dengan peningkatan kecepatan mereka akhirnya banyak pilar batu yang menjulang muncul satu demi satu, lalu mereka pun menemukan peringkat api surgawi yang lebih tinggi dari pilar-pilar batu ini. Dan di antara api surgawi ini Xiao Yan dapat melihat Green Lotus Core Flame yang sangat familiar. Selain itu ada juga Valen Heart Flame, Sea Heart Flame, Bone Chilling Flame dan lain-lain. Dan setelah melihat peringkat api ke-6 di peringkat api surgawi, bahkan Gu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Lalu dirinya pun berkata, tidak terduga bahwa Dewa Kuno Toshi benar-benar suka mengumpulkan api surgawi. Sementara itu Yan Jin pun mengangguk dan berkata, dirinya ingin tahu apakah 3 peringkat api surgawi teratas yang legendaris di peringkat api surgawi ada di sini. Lalu dirinya tiba-tiba melihat ke arah Yiwa di bahu Xiao Yan dan Nihility Devouring Flame dari jarak yang cukup dekat. Meskipun api surgawi langka di dunia ini namun ada lebih dari satu dari setiap jenis. Namun meskipun begitu 3 peringkat teratas dari api surgawi ini berbeda, karena biasanya jika ada Purifying Demonic Lotus Flame ataupun Nihility Devouring Flame di dunia ini, maka tidak akan ada api kedua dari jenis yang sama yang akan muncul. Namun pada saat ini Purifying Demonic Lotus Flame dan Nihility Devouring Flame keduanya telah muncul. Dan salah satunya ada di tangan Xiao Yan sementara yang lainnya telah berubah menjadi bentuk manusia untuk membantu klan Hun. Jadi mungkinkah Dewa Kuno Toshi itu telah menciptakan Purifying Demonic Lotus Flame dan Nihility Devouring Flame? Lalu singkat cerita kedua kelompok pun dengan cepat bergegas ke alun-alun yang luas, dan sesaat kemudian semua sosok tiba-tiba berhenti di alun-alun. Lalu pada saat ini mereka secara bertahap mendekati ujung dari alun-alun. Kemudian ada 2 pilar batu yang menjulang lainnya muncul di depan mata semua orang setelah mereka melewati peringkat keempat Kaisar Emas Pembakaran Api Surgawi. Tentu saja semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke bagian atas pilar batu saat mereka melihat 2 pilar yang tampak raksasa. Namun kali ini mereka tidak melihat api surgawi yang muncul di atas, dan bagian atas dari pilar batu itu benar-benar kosong. Karena ternyata Purifying Demonic Lotus Flame yang diharapkan dan Nihility Devouring Flame tidak ada di sana, sehingga dengan kata lain tampaknya kedua jenis api surgawi ini tidak termasuk dalam koleksi Dewa Kuno Toshi. Tentu saja semua orang pun menghela nafas pelan setelah mereka melihat hal ini, dan tampaknya mereka saat ini merasakan sedikit penyesalan di dalam hati masing-masing. Kemudian Gu Yuan juga berbicara dengan agak menyesal setelah melihat ujung alun-alun dengan kekosongan, lalu dirinya segera berkata bahwa ini adalah 2 pilar batu terakhir, dan tampaknya bahkan Dewa Kuno Toshi tidak dapat memperoleh api surgawi peringkat pertama yang legendaris.
Sementara itu Xiao Yan hanya terdiam dan matanya hanya terkejut saat dirinya menetap dua pilar batu yang kosong, kemudian tangannya perlahan menyentuh Yiwa di bahunya dan tiba-tiba dirinya mengingat perasaan akrab yang telah disebutkan oleh Yiwa sebelumnya. Xiao Yan pun segera menyadari bagaimana Nihility Devouring Flame tahu jalan ke sini, lalu Xiao Yan pun segera melirik Nihility Devouring Flame yang pada saat ini sedang melihat pilar terakhir dengan ekspresi kehilangan. Lalu melihat ekspresi ini membuat sebuah pemikiran yang menyebabkan kepala seseorang menjadi mati rasa perlahan bangkit di dalam hati Xiao Yan. Xiao Yan bergumam, bukannya Dewa Kuno Toshi tidak mengumpulkan Purifying Demonic Lotus Flame dan Nihility Devouring Flame, justru sebaliknya mereka berdua telah melarikan diri dari tempat ini. Xiao Yan pun menghirup udara dalam-dalam dan menekan kejutan besar di dalam hatinya. Karena jika Xiao Yan menebak dengan benar maka Dewa Kuno Toshi ini benar-benar menakutkan, lalu mata Xiao Yan pun segera menyapu kembali pilar-pilar batu yang menjulang tinggi di belakangnya dan tanpa sadar merasa agak menyesal, karena jika mungkin untuk melahap dan memurnikannya, maka kemungkinan kekuatan Xiao Yan akan mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Xiao Yan pun bergumam, api surgawi ini mungkin memiliki esensi api surgawi asli mereka, akan tetapi tampaknya semua energinya telah menghilang, dan saat ini mereka hanyalah api biasa dengan bentuk aslinya. Lalu menelan 20 jenis api surgawi bersama-sama sepertinya hampir tidak ada orang yang dulu atau sekarang mampu melakukannya. Sementara itu Yiwa yang duduk di bahu Xiao Yan memiliki ekspresi yang sedikit rumit. Kemudian dirinya melihat pilar batu kedua dengan ekspresi kehilangan, kesakitan dan menakutkan, sehingga membuat tangan Xiao Yan pun dengan lembut segera menepuk kepala Yiwa. Tentu saja Xiao Yan sudah bisa memastikan bahwa Yiwa dan Nihility Devouring Flame tertahan di pilar batu ini, namun pada akhirnya mereka berdua entah bagaimana mampu berhasil melarikan diri. Dan mungkin sesuatu yang tidak terduga telah terjadi sehingga ingatan mereka pun menjadi kabur atau bahkan hilang. Sementara itu di sisi lain Hun Tian menarik matanya dari pilar batu dan melihat ke arah Nihility Devouring Flame di sampingnya. Kemudian dirinya pun dengan lembut bertanya, di mana keberadaan dari pil embrionik tingkat D? Nihility Devouring Flame pun segera melihat ke tepi alun-alun. Lalu ada batu di tempat itu yang diselimuti oleh kabut tebal. Dan kabut tersebut menyebabkan seseorang tidak dapat melihat pemandangan di dalamnya. Kemudian Nihility Devouring Flame pun segera melebarkan mulutnya dan sebuah kekuatan hisap segera melonjak, sehingga itu langsung membuat kabut meresap ke dalam tubuhnya, dan dengan hamburan dari kabut ini maka bayangan besar tiba-tiba menyelimuti seluruh tempat. Tentu saja semua orang buru-buru mengangkat kepalanya dan terkejut ketika melihat ada sebuah patung batu setinggi 100.000 meter muncul di hadapan mereka, dan patung itu tampak seperti sosok orang tua dan penampilan itu tidak asing bagi Xiao Yan, karena itu adalah pemilik rumah Dewa Kuno yakni Dewa Kuno Toshi yang legendaris itu sendiri. Tentu saja patung-patung itu berdiri di langit dan aura yang sangat kuat yang tampaknya mendominasi dunia tersebar darinya. Bahkan kelompok Xiao yang sepertinya ditekan oleh gunung di bawah aura ini, lalu beberapa individu yang lebih lemah bahkan berlutut di tanah, kemudian banyak kelompok cahaya menari-nari di sekitar patung tersebut dan tampak sangat cemerlang jika dilihat dari jauh. Kemudian Xiao Yan menyipitkan matanya saat dirinya melihat kelompok cahaya ini dan bergumam, ini adalah metode Qi dan keterampilan Do. Tentu saja hati Xiao Yan dengan cepat terguncang setelah dirinya menemukan, jika ternyata gugusan cahaya itu sebenarnya berisi beberapa gulungan kuno di dalamnya, dan dirinya bisa merasakan spiritualitas yang sangat kuat dari gulungan tersebut. Tentu saja spiritualitas semacam ini tidak kalah dengan yang disebut metode Qi ataupun keterampilan Do tingkat tinggi kelas Tian, apalagi ratusan metode Qi kelas Tian dan keterampilan Do ada di sini. Dan hal itu pun menyebabkan nafas semua orang tanpa sadar menjadi lebih berat. Tentu saja metode Qi kelas Tian dan keterampilan Do kelas Tian yang dapat dianggap cukup langka bahkan di klan Gu dan klan Hun. Justru di tempat ini bagaimanapun mereka telah menjadi hal yang sangat biasa saat mereka memenuhi pandangan seseorang. Meskipun keterampilan Do dan metode Qi kelas Tian ini sangat menarik,
namun itu tidak menghasilkan banyak keinginan bagi para ahli seperti Gu Yuan ataupun Hun Tiandi. Oleh karena itu mata mereka menyapu sebelum mereka berbalik ke tempat lain. Namun pada saat ini mereka masih tidak dapat melihat apa yang disebut pil embrionik tingkat D, dan bersamaan dengan itu sebuah suara tua yang samar-samar tiba-tiba turun dari langit, kemudian suara itu pun segera bergema di samping telinga semua orang. Suara tersebut segera berkata, "Bolehkah pinjam dulu 100 buat bayar hutang di warung Bude Yanti?"